Merdeka pada tahun 1945, 70% wilayah Indonesia merupakan lautan. Dengan garis pantai sepanjang 99.000 km yang dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir, mulai dari nelayan, petani garam, objek wisata mancanegara, hingga dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan. Namun, di balik itu semua, ada masalah yang timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu musuh baru yang meracuni pesisir pantai. Musuh itu adalah sampah. Tentu kita harus mulai dari bahwa pantai, laut itu adalah sumber kehidupan. Jadi tentu banyak hal yang akan kena dampak ketika memang laut kita tercemar. Ya, jadi pencemaran ini terjadi akibat sampah-sampah yang memang tidak terkelola dengan baik di darat dan pada akhirnya akan berakhir di laut. Sampah-sampah ini ketika dia terurai menjadi mikroplastik dan lebih kecil lagi menjadi nanoplastik, itu akan mengkhawatirkan akan dikonsumsi oleh biota laut. Ikan-ikan semua itu akan terpapar oleh zat-zat beracun ini. Itu akan masuk dalam rantai makanan kita. Ketika kita misalnya membuang sampah plastik sembarangan, plastik itu akan hanyut di sungai kecil, sungai besar, akhirnya ke laut. Nah, ketika di laut dia pecah menjadi mikroplastik, nanoplastik dimakan ikan, dan kita kembali, ikan itu akan kembali ke atas meja makan. Kita makan ikan yang ada plastiknya. Nah, ini besar kemungkinan ini terjadi ketika memang pencemaran ini terus berlanjut. Bahkan ada prediksi yang mengatakan bahwa di tahun 2050 ada yang mengatakan bahwa sampah di laut sampah plastik maksudnya di laut akan lebih banyak daripada ikan. Ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Tidak hanya dari biota laut ya. Kalau dari sisi pariwisata misalnya, kalau pantai kita sudah jorok, sudah kotor, banyak sampahnya, itu tanpa dikampanyekan pariwisata kita pelan-pelan akan mati. Nah, karena hal yang paling sensitif dengan dari pariwisata itu adalah kebersihan. Kalau sudah tidak bersih, dan itu akan sangat berbahaya dan akan merugikan sekali pariwisata kita. Nah, kalau kita di Bali, sebagian besar masyarakat kita ketergantungan dengan sektor pariwisata. Kalau pariwisatanya sudah tidak bergerak, ya otomatis ini berdampak kepada sendi-sendi kehidupan yang lain. What happens is a lot of people leave their rubbish behind after a celebration and there's no one there to clean it up, or people don't clean it up and it's a lot of plastic. And so I think that's the thing that makes me sad, is when you walk along here, particularly after a celebration, and there's lots of rubbish on the beach that isn't removed. It's also an issue for rubbish bins. There doesn't seem to be enough rubbish bins for people to put their rubbish in after a celebration, and I think that makes... Kalau kita di Bali, sebagian besar masyarakat kita ketergantungan dengan pariwisata. Berapa ribu orang yang bekerja di hotel, berapa ribu orang yang sebagai pemandu wisata, ini tidak akan menghasilkan. Belum lagi para nelayan kita yang di tengah laut yang tidak menghasilkan ikan yang sehat. Banyak hal yang akan terdampak dari pencemaran yang terjadi di laut. Kalau sedang mencari ikan di laut ya, kendala pertama kalau sampahnya banyak gitu, mesin perahunya itu dililit oleh sampah, di sampah plastik, sampah tali. Yang kedua, kadang jala sama kailnya itu disangkut, jadi otomatis umpan nggak kelihatan karena diselaputi oleh sampah tersebut gitu ya. Saya justru sangat berharap anak-anak muda ini mau melibatkan diri lah
dalam upaya penyelamatan lingkungan ini. Karena sejati yang kita lakukan ini adalah menjaga masa depan kalian semua. Gitu. Jadi bukan hanya untuk hari ini, gitu, tapi bagaimana menjaga masa depan. Karena laut itu adalah sumber kehidupan dan masa depan. Nah, ketika para kaum milenial ini mau turun, ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Jadi buat kami ini sesuatu yang sangat membanggakan. Anak muda itu luar biasa jumlahnya. Nah, kalau ini bisa dilibatkan mulai dari sekian persen, dinaikkan lagi terus, saya yakin perubahan dan menuju sebuah peradaban baru ini akan bisa kita capai. Namun, ada harapan yang dapat kita wujudkan agar warisan alam Indonesia terbebas dari sampah. Harapan tersebut berpundak pada generasi muda. Jangan mudah menyerah. Kekuatan berada di genggaman kita. Karena sang proklamator pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan keguncangkan dunia." Mari berdikari mengubah negeri dan menjadi inspirasi generasi muda nanti.